Dan ini apa namanya pelajaran bagi kita semuanya kepada warga Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu rawan bencana, terutama bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor. Pak Gub berulang kali mengingatkan ya agar warga Jawa Barat waspada bencana, tangguh bencana, dan tentu lebih jauhnya melakukan mitigasi ya, karena setiap jengkal tanah di Jawa Barat tadi rawan bencana. Ya, mudah-mudahan tidak ada bencana lainnya, tetapi ya tetap kita harus waspada. Dan Pak Gub dari sisi regulasi sudah mengeluarkan Pergub tentang pengendalian alih fungsi lahan. Kemudian ada surat edaran terkait dengan penghentian sementara izin perumahan. Ya, itu sebetulnya digariskan oleh Pak Gubernur ya untuk mencegah tidak terjadi hal seperti ini. Ya, Bagus, Pak Sekda, izin seperti itu. Pak Sekda, untuk dari kejadian ini tanggap daruratnya seperti apa dari Pemprov Jabar? Ya, tentu nanti dari Pak Bupati akan hari ini juga Pak Bupati ya langsung menetapkan kondisi tanggap darurat sudah ya. Silakan ke Pak Bupati. Oke. Pak Sekda, tanggap darurat ya itu menjadi kewenangan Pak Bupati. Nanti apabila skalanya berat nanti bisa ditingkatkan ke tingkat provinsi. Tapi sementara ini Pak Bupati sudah menetapkan tanggap darurat sehingga semua kekuatan ya, semua daya upaya bisa kita kerahkan. Namun demikian dari provinsi juga kami sudah meluncurkan personil, sarana prasarana bukan hanya dari BPBD termasuk dari Dinas Sosial. Kita akan bahu-membahu mengatasi persoalan ini. Kalau melihat dari lokasi sendiri, ini dugaan ada alih fungsi lahan atau seperti ya, apa? Kan jelas teman-teman bisa melihat kondisi di lapangan. Di atasnya kan Gunung Burakran ya, di atasnya. Dan kita lihat kalau gunungnya hijau ini. Tetapi di kakinya ini terjadi alih fungsi lahan. Ya, sebagian besar didominasi oleh palawija ya, beralih dari kebun, dari hutan ke palawija. Jadi ini pun harus waspada karena di Jawa Barat cukup banyak lahan-lahan lereng yang beralih fungsi menjadi perkebunan sayur ya, palawija. Dan tentu sekali lagi rawan longsor, rawan banjir. Ini pun kami melihat sekilas bukan hanya longsor tapi ada banjir bandangnya ini. Ya karena lokasinya lereng kemudian sayuran, ya tentu daya tahan tanahnya juga kan kurang, sehingga nggak berusut ke handap seperti yang kita saksikan ini. Ya, sekali lagi ini harus menjadi pelajaran kepada warga Jawa Barat hari ini ke depan. Waspada. Jawa Barat rawan bencana dan cuaca ekstrim sekarang masih akan mungkin sampai bulan Februari Maret ya. Dan Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan kami, insya Allah mulai hari besok kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca. Siap. Kami sudah koordinasi kerjasama sinergi dengan BMKG, dengan BNPB, mulai hari besok akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca. Pak Gubernur sudah menginstruksikan dan kami sudah menindaklanjuti, tinggal eksekusi mulai hari besok. Siap. Ya, untuk tahap pertama ada 4 sorti ya, hari Minggu 2 sorti, hari Seninnya nanti 2 sorti, dan nanti selanjutnya mengikuti situasi kondisi dan analisis dari BMKG. Ternyata kondisi lapangan ini area terdampak cukup luas Pak Bupati ya, dan informasi dari Pak Bupati Pak Sekda diperkirakan ada 113 jiwa yang tertimbun, ada 23 yang bisa diselamatkan dan sekarang sudah ada di tenda ya, sudah dievakuasi. Kemudian ada 8 ditemukan dalam posisi meninggal dan 82 yang diperkirakan masih tertimbun. Kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Bandung Barat beserta Basarnas, TNI, Polri ini sedang mulai melakukan evakuasi karena medannya sangat luas. Tentu ini harus ada koordinasi yang intensif, membutuhkan sarana prasarana Pak Bupati ya, karena medannya curam, kemudian cakupannya luas. Jadi proses evakuasi harus dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. Tadi alat berat juga sudah ada yang naik ke atas, dan tentu kami akan kerahkan segala kemampuan dari provinsi dan kabupaten untuk proses evakuasi warga yang tertimbun ya. Masih ada 82 orang kurang lebih
Dan kemudian kami juga bagi yang terdampak dan dalam kondisi selamat, kami sudah menyiapkan dapur umum, sudah menyiapkan tenda, dan tentu kita akan tangani dengan baik ya. Dan fokus dari Pemda adalah bagaimana masyarakat ya, korban jiwa ini yang harus kita atensi ya, harus kita perhatikan. Yang selamat tentu jelas itu perhatian pertama, kemudian yang tertimbun ini menjadi fokus berikutnya, harus dilakukan evakuasi. Tentu dengan catatan harus mitigatif, harus hati-hati. Selain medannya cukup berat, cuaca juga kita lihat kurang mendukung ya. Mudah-mudahan cuaca cerah sehingga hari ini bisa langsung dilakukan proses evakuasi secara masif. Karena kalau cuacanya kurang bagus, kita harus hati-hati, jangan sampai ada longsor susulan. Ini pun harus dimitigasi dengan baik. Nanti ahli dari Basarnas yang akan menentukan ya bagaimana mekanisme dan teknik pelaksanaan evakuasinya. Teman-teman Basarnas sudah punya jam terbang bagaimana menghadapi situasi seperti ini, karena memang harus saintifik ya, harus akuntabel, jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah, menyelesaikan masalah tentu tanpa masalah. Kami sedang koordinasi dengan Basarnas ya, walaupun yang bisa dijangkau, teman-teman dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri juga melakukan evakuasi. Makanya tadi ada 8 orang yang bisa kita temukan, walaupun ya kita juga prihatin dalam kondisi meninggal dunia. Yang jelas kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam.